What's up? Welcome back again di channel Woputra Kerelogis. Apa baiklah asal moni. Seperti biasa saya akan memberikan konten yang menarik bagiku sih. Kalau bagi kalian enggak ya terserah hehe. Yang penting saya mau mereview dan sedikit memberikan pengalaman saya terhadap barang yang ada di depan ini yang disebut apa yo? Ini adalah gas. Nah, ini gas ini tuh kita sudah pernah membahasnya di episode gaul-gaul sebelumnya ya. Nah, tapi saya mau bercerita. Jadi kemarin itu kan saya bikin video. Nah, itu tentang solo hiking. Nah, di situ saya lagi ngetes gear ultralight. Terus timbul pertanyaan, Mas, kok bisa ultralight kok masih menggunakan gas ini? Oh ya, sebelumnya menurutku ya, gas Hickok dengan gas yang kanister ini itu sama-sama bagusnya ya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Sama-sama bagusnya. Tergantung kita mau kemana, dengan siapa dan kapan. Contoh nih, saya itu tinggal di Pulau Jawa. Nah, kalau saya naik ke Gunung Kerinci, berarti kan kemungkinan saya nyebrang. Nah, itu kan kemungkinan saya naik pesawat biar cepat. Nah, kalau naik pesawat berarti kan kita tidak boleh membawa gas ya. Nah, terus saya lebih merekomendasi gas yang mana? Ya, menurut saya lebih merekomendasi gas yang ini. Tapi bukan berarti kalian membawa gas ini tuh dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera ya. Tapi kalian bisa beli gas yang ini di kota sana ya, di kota Sumatera sana ya, di dekat Gunung Kerinci itu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena berdasarkan pengalaman saya itu gas yang ini itu lebih mudah kita temukan. Contoh kita datang ke Alfamart, Indomaret. Nah, kemungkinan gas yang ini itu lebih gampang ditemukan, lebih gampang didapatkan ya dibanding yang ini ya. Kalaupun ini ada di pasaran, kemungkinan cuma tabungnya aja, isinya itu nggak ada. Nah, kalau ini kan kita beli di Alfamart, Indomaret itu kemungkinan sudah ada gasnya kan lah. Makanya itu saya lebih rekomendasi yang ini. Oke, terus lanjut balik lagi yang tadi, Mas, kok bisa ultralight kok masih dengan gas ini? Nah, ini yang mau saya bahas sebenarnya bukan ini, tapi yaitu ialah ini. Benda kecil, ringkas, simpel, tapi ini tuh sangat berguna bangetnya. Pas kemarin itu saya bikin video sedang mempraktekkan memasak dengan gas ini, kok bisa itu? Nah, ini kita dengan bantuan yang namanya adapter atau converter. Nah, ini adalah sebuah alat untuk menghubungkan antara kisah kita berdua alalala. Menghubungkan antara gas dengan kompornya. Nah, ini kita perlu bantuan ini. Tapi sebelumnya adapter buat gas yang ini itu banyak tipenya ya. Ini salah satunya. Terus yang kedua ada yang ini, yang kaki 3. Terus ada juga yang pakai pralon nih, pakai selang ya. Nah, itu. Tapi kalau sekarang saya lagi membahas yang ini. Terus timbul pertanyaan, Mas, beratnya berapa, Mas? Oh, ini tuh beratnya 50 gram. Nah, sedangkan yang ini itu 90 gram. Berarti otomatis ini lebih ringan. Kelihatan juga dari bentuknya ya, lebih simple. Oke? Terus, harganya, Mas? Oh iya, harganya berapa? Harganya ini dengan yang ini itu plus minus ya. Kadang ini lebih mahal, kadang ini lebih mahal. Ya, kayak gitulah. Nah, berdasarkan pengalaman saya belinya ini itu 25 ribuan. Tergantung kalian beli di mana ya, di lapak yang mana. Nah, ini 25 ribuan ke atas ya. Kadang 30 ribu, 35. Tergantung pinter-pinter kalian mencari tokonya yang murah. Terus timbul pertanyaan lagi, cara pasangnya gimana, Mas? Gimana, Mas? Nah, tapi sebelum memasang, saya mau ngasih tahu bahwa ini adalah ada tonjolan. Nah, tonjolan ini adalah pasangan dengan coakan ini. Jadi kayak gini. Nah, terus di sini di bawah juga ada kayak tonjolan ini nih. Ini tonjolan. Nah, ini ada coakan. Jadi ini pasangan juga. Nah, ketika yang putih ini itu digeser ke kiri ya. Geser ke kiri berarti ini akan mengunci. Nah, ketika mengunci kayak gini, itu tidak akan lepas dengan gas ini. Ya, jadi kenceng itu bahasa gampangnya kenceng lah ya. Oke, kita langsung saja mempraktekkan cara pemasangannya. Sebelum itu kalian pegang adapternya itu di tangan terkuat kalian ya. Karena tangan saya terkuat saya itu di kanan, jadi saya pegangnya di kanan. Terus kalian pegang gas kanisternya di kiri. Nah, caranya kayak gini. Pertama, kalian tekan adapternya ini ke dalam ya, tekan. Setelah ditekan, kalian putar ke sana, ke kanan ya. Tapi jangan sampai goyang ya. Harus lurus, ininya harus lurus, jangan goyang kayak gini. Oke, nih.
tekan. Nah setelah itu kalian dorong ke kanan ya, putar ke kanan. Nah setelah ini sudah mengunci ya, ini nggak bisa copot nih. Nah setelah itu kalian tinggal pasang gasnya, pasang kompornya kayak gini. Kalian puter-puter aja. Wis, ini karena kebuka. Nah setelah itu kalian tinggal masak deh. Nih masak aja. Kalian nyalain di sini, kalian puter. Tuh, udah ya. Nah udah nih. Terus timbul pertanyaan, Mas, kalau kayak gini ya bisa goyang dong. Nah bisa goyang. Nah ini sebelumnya pas kemarin saya bikin video itu di daerah shelter saya itu datarannya emang rata, jadi saya tidak perlu dengan bantuan apapun. Tapi kalau sekarang saya ngasih tahu caranya biar ya bisa diakalin lah, caranya ngakalin biar tidak goyang gimana. Nah kalian tinggal menyiapkan alat yang namanya pasak, barang yang namanya pasak dengan karet secukupnya aja. Nah ini buat apa? Ini buat apa ya? Buat mempererat lah ya antara tanah dengan gasnya. Nah sistemnya kayak gini, kalian lebihkan ke sini, terus setelah itu kalian masukin karetnya secukupnya aja. Contoh nih 3 karet ya, masukin kayak gini. Nah setelah itu ini kan ada tonjolan segini tuh, berapa senti nih, 4 sentian lah. Nah kalian masukin ke sini, masukin ke tanah. Nah ini kebetulan karena saya ngerekamnya di beton jadi nggak bisa, tapi secara garis besar ketika pasak ini dimasukin ke tanah nanti kayak gini bentukannya kan. Nah kalau udah kayak gini berarti kan sudah tidak bisa goyang. Nah itu cara ngakalinnya biar tidak goyang ya. Kayak gitulah ya. Kalau di daerah kalian di daerah shelter kalian tanahnya itu datar, rata itu, jadi kalian nggak perlu pakai kayak ginian lah. Ini cuma ngasih tahu ngakalinya kayak gimana. Nah terus pertanyaan yang terakhir, Mas, gimana sih cara mencopotnya? Ya simpel, kayak kebalikannya tadi, kalian memasangnya gimana? Nah cara mencopotnya itu ada 2 pilihan. Kalian bisa mencopotnya satu-satu, komponnya dulu terus adapternya, atau enggak kalian bisa sekalian dua-duanya sekaligus. Nah kalau saya biasanya gampangnya dan saya sukanya itu mencopotnya sekaligus. Nah gimana? Nah ini jadi kalian simpel, kalian tekan kayak tadi ya, terus kalian putar ke kiri, tekan yang warna adapternya ini, yang warna oranye, tekan ke dalam, terus kalian putar ke kiri nih kayak gini ya. Oke, setelah selesai. Oke, semoga konten kali ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video kali ini, konten kali ini, kalian tahu kan harus ngapain. See you in the next video. Bye bye.